Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana nih kabar kalian? Sudah lama banget ya kita nggak ketemu. Kali ini kita akan belajar organ pernafasan pada hewan dan manusia. Materi ini bisa kalian temukan di muatan ilmu pengetahuan alam, subtema 1, tema 2, kelas 5 sekolah dasar. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Ayo kita mulai. Setelah kalian menonton video ini, harapannya kalian dapat memahami cara tubuh mengolah udara bersih, terutama pada makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kita akan belajar 3 materi. Yang pertama yaitu tentang pernafasan pada hewan, yang kedua organ pernafasan pada manusia, dan yang ketiga otot pernafasan manusia. Oke, sekarang kita mulai ke materi yang pertama. Sudah siap kan? Materi yang pertama yaitu pernafasan pada hewan. Materi ini bisa kalian temukan di pembelajaran 1. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk bertahan hidup dan mempunyai alat pernafasan yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa hewan yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, cacing tanah, serangga, ikan, katak, burung, dan mamalia. Baik, yang pertama yang akan kita coba bahas adalah cacing tanah. Pasti kalian sudah tidak asing dengan cacing tanah atau yang disebut dengan vermes. Cacing tanah tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya. Nah, kulit cacing ini selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing mempunyai dan menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis itu terdapat pembuluh darah. Nah, saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Nah, pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, kemudian alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Menarik ya, percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Nah, trakea itu mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Sedangkan karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Oke, selanjutnya adalah ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan itu memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan sendiri bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Pasti kalian sering menemui insang ya kalau kalian dengan ibu kalian memasak ikan. Nah, insang ini terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan.
Biasanya insang itu dilindungi oleh selaput atau rongga yang disebut dengan tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Nah, pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Baik, sekarang kita coba membahas katak. Pasti kalian sudah tidak asing dengan hewan yang satu ini. Katak adalah termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, saat katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Kemudian kita bahas burung atau aves. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea inilah udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Nah, kantong udara burung inilah berfungsi sebagai tempat menyimpan udara sementara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan di dalam kantong udara. Nah, saat terbang inilah burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara tersebut. Selanjutnya adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Sedangkan mamalia air misalnya ada paus, ada duyung, dan lumba-lumba. Nah, alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu organ pernafasan pada manusia. Materi ini bisa kalian temukan di pembelajaran yang kedua. Manusia itu bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Nah, oksigen inilah yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Nah, energi menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung.
Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian yang ketiga adalah laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, percabangan dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya adalah paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Selain itu, alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Wah, sudah tidak terasa ya. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, yaitu otot pernafasan dada. Materi ini bisa kalian baca-baca lagi di pembelajaran yang kelima. Pernafasan pada manusia terdiri dari 2 macam, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Apa sih yang dimaksud dengan pernafasan perut dan pernafasan dada? Mari kita coba simak penjelasan berikut ini. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang kita lakukan tanpa sadar, yaitu pernafasan kita sehari-hari. Sedangkan pernafasan perut adalah pernafasan dengan bantuan diafragma. Diafragma adalah sekat atau pembatas yang menghubungkan rongga dada dan rongga perut. Kalian bisa mencoba melakukan pernafasan dada maupun pernafasan perut. Oke, tidak terasa materi kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami materi organ pernafasan pada manusia dan hewan. Dan jangan lupa follow Instagram @abudianto12. Sampai bertemu di video selanjutnya.